Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan coba membahas tentang pandangan kita terhadap kitab-kitab di luar Alkitab, khususnya kitab Henokh. Kitab Henokh bukanlah suatu koleksi, melainkan sejumlah karya tulis di luar kitab-kitab kanonik yang isi di dalamnya salah satunya dihubungkan dengan Henokh, salah satu leluhur dari Nuh atau keturunan Adam ke-7. Henokh adalah putra Yared. Kejadian pasal 5 ayat 18 dengan jelas mengatakan demikian. Henokh adalah salah satu dari dua tokoh dalam Alkitab yang diangkat secara langsung ke surga sebelum mengalami kematian. Yang satu lagi adalah Elia dengan menggunakan kereta berapi dan kuda berapi. Seperti yang tercantum dalam Alkitab, Henokh berjalan dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi dan tidak ditemui karena Allah telah mengangkatnya. Kejadian pasal 5 ayat 24. Saudara juga bisa bandingkan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 5. Kitab Henokh khususnya dalam satu kitab Henokh yang hanya dapat ditemui dalam bahasa Ethiopia. Kitab Yudas dalam Alkitab mengambil kutipan dari kitab Henokh, khususnya pada ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat mengenai mereka, berkata, sesungguhnya Tuhan datang dengan ribuan malaikat kudusnya untuk mengadili semua orang dan memberikan hukuman kepada orang-orang yang jahat karena semua tindakan yang mereka lakukan dan karena semua ucapan jahat yang diucapkan oleh para penjahat yang jahat itu terhadap Tuhan. Namun hal ini tidak mengindikasikan bahwa kitab Henokh diinspirasikan oleh Tuhan dan layak untuk dimasukkan ke dalam Alkitab. Kutipan Yudas bukanlah salah satu atau satu-satunya referensi dalam Alkitab yang berasal dari sumber di luar kitab suci. Rasul Paulus pernah mengutip Epimenides dalam kutipan Titus pasal 1 ayat 12. Tetapi itu tidak berarti kita harus memberi otoritas kepada karya Epimenides. Kita bisa melihat hal yang sama pada Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15. Kutipan Yudas dari kitab Henokh tidak menunjukkan bahwa seluruh kitab Henokh itu diinspirasikan atau bahwa kitab tersebut adalah suatu hal yang benar dan patut kita akui dan kita yakini kebenarannya sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Yang ada hanyalah bahwa ayat tersebut adalah yang paling benar. Perlu dicatat bahwa tidak ada pakar Alkitab yang meyakini bahwa kitab Henokh itu ditulis oleh Henokh yang disebut dalam Alkitab. Henokh merupakan generasi ke-7 setelah Adam sebelum datangnya air bah. Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 24. Buktinya adalah bahwa ayat tersebut adalah nubuat yang disampaikan oleh Henokh. Jika tidak, Alkitab tidak menyebut dengan cara demikian. Henokh keturunan ke-7 dari Adam telah mengatakan nubuat. Yudas ayat yang ke-14. Pernyataan Henokh secara turun-temurun dibicarakan melalui tradisi dan disampaikan dari mulut ke mulut. Lalu dicatat dalam kitab Henokh. Kita harus memperlakukan kitab Henokh sama seperti kitab-kitab apokrifa. Kita harus memperlakukan kitab Henokh sama seperti kitab-kitab apokrifa lainnya. Ada elemen yang benar dalam apokrifa, namun juga ada yang salah dan tidak tepat dalam sejarahnya. Ketika kita membaca kitab-kitab ini, anggaplah itu sebagai karya yang menarik, tetapi bukan catatan sejarah yang lengkap, bukan pula sebagai firman Allah yang menginspirasi dan berwenang. Ingatlah saudara, semua kitab yang di luar dari kitab suci yang sudah terkanonkan, itu bukanlah kitab atau tulisan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Namun bukan berarti kita tutup mata untuk tidak mempelajari apa yang tertulis di dalamnya. Mengapa demikian?
kita tetap harus membaca dan mempelajarinya, supaya kita mengetahui jikalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang, itu berarti bahwa kita sudah dipersiapkan secara tidak langsung dengan membaca kitab-kitab yang ada di luar kitab yang terkanonkan yang kita miliki sekarang ini. Selain itu, saudara, kita diingatkan untuk kita tetap waspada terhadap berbagai kitab-kitab yang di luar Alkitab kita. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul ataupun sebagai guru ataupun sebagai nabi dengan menyampaikan bahwa kitab suci yang kita miliki tidaklah genap, tidaklah sempurna, sehingga mereka membawa kitab-kitab yang lain dan menyampaikan inilah penggenapnya. Demikian juga setiap kitab yang ada di luar kitab yang terkanonkan yang kita yakini sampai sekarang ini adalah hanya sebuah karya yang luar biasa yang perlu kita tetap hargai nilai karyanya. Demikianlah saudara yang bisa saya sampaikan tentang kebenaran pandangan kita terhadap kitab-kitab yang terdapat di luar Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saudara boleh menyampaikan komentar saudara jika saudara memiliki pandangan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.